سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله المباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Jami' Darussalam, segenap pengurus remaja masjid, singkatnya Hadratal Muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tiang miring, sila bareng-bareng ucapan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Si-masing icanin tiang pelungguh senamian nikmat sehat, nikmat kesempatan atau usia. Alhamdulillah, lek kalam si mangkin niki masih bawi terkumpul, masih kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah di tempat yang mulia ini. Telah banyak orang-orang yang kemarin mungkin kita sama-sama naik ke majelis ta'lim Masjid Jami' Darussalam niki, orang di sebelah kita mungkin sekarang sudah tidak ada lagi di samping kita. Ya. Mungkin kemarin kita bersama teman-teman kita berangkat dari rumah biasa pada malam Selasa dan malam Sabtu. Kita naik ke masjid ya, untuk bersama-sama naik untuk mengikuti kajian-kajian ilmiah, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tapi mungkin sekarang di antara mereka ada yang sudah tidak ada. Kita Hadratal Muhtaramin rahimakumullah patut bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Masih teicanin tiang pelungguh kesehatan, masih diberikan kepada kita nikmat umur atau nikmat hidup. Maka manfaatan ya sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya untuk mengerjakan segala macam bentuk ketaatan yang belum sempat kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kita semua akan mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, lek kalam si mangkin niki kumpul te barang lek tempat niki, mudah-mudahan nabawi jadi salah satu ikhtiar te di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi hamba yang semakin baik, semakin bertambah ketaatannya, semakin bertambah usia, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mungkin kita berada pada bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai awal bulan, sebagai bulan pertama dari penanggalan tahun Hijriah. Detengi idapnya rubin idapna. Kita berada pada 1443. Makin sudah masuk tahun baru 1444 Hijriah. Ini menandakan apa Hadratul Muhtaramin rahimakumullah? Tanpa terasa usia dunia ini semakin bertambah. Maknanya nabi semakin berkurang jatah hidup teh. Ya. Karena masing-masing kita ini sudah ditentukan kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh usia umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak jauh-jauh dari usia beliau. Kalau baginda Rasul yang mulia diberikan usia, dianugerahkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 63 tahun, maka umur umat beliau enggak jauh-jauh dari 63 tahun. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70, jarang sih lebih.
Jarang sih lebih. Karena umat manusia itu biasanya mirip-mirip usianya kence Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat itu. Nah, ini menandakan apa? Hadratan muhtaramin rahimakumullah, menandakan semakin bertambahnya usia dunia ini berarti genter rapat tawah. Karena jatah hidup teh kurang. Jatah hidup kita semakin berkurang. Lamun tahu jatah hidup teh semakin berkurang, tersadar-sadar. Kita harus sadar dalam diri kita dan memunculkan, menghadirkan suatu pertanyaan. Tapi pertanyaannya, wah siap ke ite. Ya, wah siap ke ite. Dah kata bajang harus tersiap-siap. Karena dengan mati ini dia harus tua. Ya. Dah kata masih sehat, dah kata masih bugar, harus tersiap-siap. Karena penuh dengan bilinang dia sakit bejulu. Ya. Siapa tahu yang muda lebih dahuluan dipanggil daripada yang tua. Begitu juga siapa tahu yang sehat itu lebih dahulu dipanggil dibandingkan dengan yang sakit. Nah, lamun tahu mengenai ongkun kejadian si seriuk telik sekeliling te, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bersiap-siap dengan persiapan yang terbaik. Dengan persiapan yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenulas pada sida Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpul te barang lek tempat niki, lek kalam si mangkin niki nabawa jadi salah sopok tambahan bekal kebaikan kemuliaan te menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti pada hari kiamat ketika Allah menanyakan tentang usia kita, mungkin ada di antara sebagian usia kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu di sana dengan lantang kita menjawab, usia saya pergunakan untuk naik ke Masjid Jami' Darussalam mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Bahkan teman itu jawab yang kunta. Lagu misalkan orang mendekat itu si malaikat kudu ngombe umurna ampun terjawab kudu ku tokol-tokol lek pinggiran rurung kudu ku otok-otok ngerawasang batur lek bilang bu ya bakal dina pecel terus itu si malaikat. Nah ini si tabahayang hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketimbang ganteng ngerawas-ngerawasang sindekna yan lek selak maghrib kenca isya. Nah, lebih bagusnya kita naik ke majelis-majelis ilmu, kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keberkahan yang akan kita dapatkan, kemuliaan yang akan kita gapai, dan insyaallah itu akan menjadi napiarana tambahan modal te menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia terlupa bersalawat dan salam kepada baginda Rasul yang mulia. Tentunya dengan salawat yang terbaik dan salam yang paling sempurna. Semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditekanggo abad berselawat, ya, ditekanggo abad berselawat. Kenapa? Karena setiap selawat yang kita baca Allah akan ganti itu selawat. Ya. Man shalla alayya marratan, saya berselawat tipe aku, pengendika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha asyarah. Allah akan ganti dengan salawat yang dia baca itu 10. Sekali bersalawat Allah akan balas berapa kali? 10 kali. Coba. Lamun temuji sebini anta, lamun temuji epen balenta, si bajang-bajang lamun ngajum cewek na, belum tentu na balas ajumanda si pasangan dah. Ya. Adik, kau nampak begitu cantik malam ini. Tapi jawabannya gombal. Iya kan? Belum tentu dibalik puji kita.
Bapak-bapak datang oleh pengajian, mendatangi ibu-ibu lebale, adik ingat bi kalau ini, wah arak melin wah ini. Belum tentu dibalas dengan pujian, tetapi berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tuh yang akan balas. Bagaimana cara Allah membalasnya? Dengan mengangkat derajat kita, dengan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ya apa yang bahasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu idza dzukirtu. Sepelit-pelit manusia lekbon dunia ini, lamun dengar dengan nyebut aranku, lam yusalla alayya, dek namele bersalawat tipa aku. Ya. Jadi jangan anggap, jangan kira dengan kita bersalawat itu Rasulullah butuh disalawatin, tidak. Jangan kira dengan kita bersalawat itu Rasulullah butuh akan salawat, tidak. Ya. Meskipun selalu tersepakat dia temele bersalawat tipa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap posisinya genjari Nabi, tetap posisinya genjari Rasul, tetap gelar ini Habibullah, manusia yang paling dicintai, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dak selalu di dunia ini dia temele bersalawat tipa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sungguh hadratal muhtaramin rahimakumullah, salawat yang kita lantunkan itu akan menjadi kebaikan bagi diri kita. Ya, akan menjadi kebaikan pada diri kita. Ibarat air tertaruh di sebuah gelas. Air ini wah penuh. Tumpasang taya malak air. Ngumbe angkun air secara le gelas ni ke? Nyerser kan? Nyerser ya, jatuh dia. Nah, itulah ibarat salawat yang kita lantunkan dalam setiap harinya. Ya. Jadi salawat yang kita lantunkan itu tertuang dalam, ibaratnya tertuang dalam gelas ini, lalu air itu akan melimpah turun. Nah, turunnya itu siapa yang dapat? Kita. Keberkahan kita sinumpasin kita kena. Nah, itulah ibarat dari salawat yang kita baca. Yang podendek temalas-malas bersolawat. Ya, maka bersolawatlah dengan salawat yang kita bisa. Ya, pelunggu dah mau sambil bekasi dahang salawat, tafadhal. Ya. Nah, yang penting kita harus bersolawat. Ya, sampai-sampai solawat itu jadi syarat, jadi rukun di dalam setiap solat. Ya, harus kita bersolawat, itu jadi rukun di solat. Lamun kita bersolawat, dan sah solat yang pelungguh. Tapi jangan cukupkan diri dengan solawat yang kita baca di dalam setiap tahiyat kita. Perbanyak solawat-solawat di luar solat. Ya, insya Allah itu akan mampu, ya, akan menjadi penolong bagi setiap permasalahan kehidupan kita. Dan semakin banyak kita bersolawat, posisinya akan semakin dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah lek kalau mesti mangkin niki tanggal 2 ya. Tanggal 2 Muharram. Jarina siaran bulan Muharram niki hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Bulan yang mulia, bulan agung setelah Ramadan. Pegawian atau ibadah si gawe telek bulan Muharram nika itu keutamaannya luar biasa. Karena Muharram itu memiliki posisi mulia setelah Ramadan. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebagus-bagus puasa si tegawe, ya, mohon maaf, sebagus-bagus puasa si tegawe selain bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ialah bulan Allah yang mulia, Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Adapun salat yang paling utama yang bisa kita kerjakan setelah solat fardu ialah solat malam. Ya. Nah, niki di antara keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram niki termasuk di antara Ashhurul Hurum. Bulan yang Allah agungkan,
bulan yang Allah muliakan. Karena dalam 12 bulan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun, 4 di antaranya si tajulukin bulan hurum. 3 di antaranya berturut-turut, 1 di antaranya terpisah. Ya. Salah satu di antara yang 4 itu ialah bulan Muharram. Ya, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Muharram niki. Mari kita awali tahun baru ini dengan kebaikan-kebaikan. Dengan memperbanyak kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita belum tentu bisa berjumpa dengan tahun baru yang akan datang. Ya. Nah, lamun dengan perayaan tahun baru dengan membunyikan petasan, nah makin itu merayakan tahun baru dengan melantunkan Al-Quran. Kalau orang merayakan tahun baru dengan kumpul-kumpul, melakukan hal-hal yang sia-sia, nah makin itu ngerayaan tahun baru berkumpul-kumpul untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Segala macam bentuk kekurangan-kekurangan yang kita rasa belum kita persembahkan di hadapan Allah, makin tahu tegawe ia. Maka mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa bersua di bulan Muharram niki, maka alangkah baiknya kita akan membahas kesempatan si mangkin niki pembahasan tentang bulan Muharram. Nah, bulan Muharram nikah hadratal muhtaramin rahimakumullah, seperti yang tadi yang sudah sampaikan, di antara salah satu bulan yang agung. Nah, bulan Muharram nikah hadratal muhtaramin rahimakumullah, dialah bulan yang dimana di sana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam, ya, dari serangan musuh-musuhnya. Dari serangan musuh-musuhnya. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, yauma najjallah bani Israil min aduwwihim. Bulan Muharram itu tahun terjadi laik Nabi Allah Musa beserta Bani Israel. Itu nama julukan bagi umat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya. Letono ta'ona kejar ya ginnya mate ya si Fir'aun bersama tentaranya. Nah, mungkin kita sudah mendengar tentang kisah terbelahnya Laut Merah. Nah, terjadinya ya mukjizat yang agung itu pada bulan Muharram. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelamatkan Nabi Allah Musa dengan Bani Israel pada bulan Muharram, sehingga dengan Yahudi itu begitu memuliakan yang namanya bulan Muharram. Begitu dia memuliakan bulan Muharram, ya. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ikut memuliakan bulan Muharram dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Tepatnya puasa dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu pada tanggal 10 Muharram. Ya. Nah, maka jikalau nanti usia kita sampai pada tanggal 10 Muharram, si mampu si dengdap diri ini, sila kita coba untuk berpuasa. Lihat tanggal 10 bulan Muharram. Itulah yang disebut dengan puasa hari Ashura. Ashura itu asal katanya asyara. Tapi makna asyara 10. Dikatakan puasa hari Ashura karena kita melakukan ibadah puasa tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk ikut berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu, Nabi komentar para sahabat pada waktu itu, ya, duhai ya Rasulullah,
Mengapa engkau memuliakan mengapa engkau memuliakan tanggal 10 Muharram? Sesungguhnya 10 Muharram itu ialah tanggal dan bulan di mana itu dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Nabi jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Ya. Aku ini lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan dengan mereka. Ya. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah, antek dendek pada ongkun penghormatan te kence dengan Yahudi yang fokus yang hanya memuliakan tanggal 10 bulan Muharram nikah, maka kita diperintahkan untuk berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Antek dendek pada ongkun puasante merak puasa dengan Yahudi. Ya. Nah, maka dianjurkan kita untuk berpuasa sehari sebelum tanggal 10 itu, yaitu tanggal 9. Nah, puasa tanggal 9 itu dikenal dengan puasa hari Tasu'a. Tasu'a. Tasu'a asal katanya tis'un. Tis'un napi maknana siwa. Ya. Tis'atun 9 asyaratun. Siwa lai ibu tidak ayah nih. Si masih pelunggu dah. Karena pelunggu ni pintar-pintar. Dengan tua taniki yang lain sekolah dah lai kan cerita si makin. Ya. Dengan tua lain sekolah MI, sekolah SD, sekolah SR mungkin namanya SRI. Ini bahasa Arab wah begrepekan. Namun sekedar ngitung lekan wahidun satu ithnani, di luar kepala atau nah. Ya. Nah, pasti diajarkan ini ya, tis'atun 9 asyaratun 10. Nah, tis'un atau tis'atun itu maknanya 9. Makanya berpuasa pada tanggal 9 itu dikenal dengan istilah puasa yaumut tasu'a, puasa pada hari 9. Kalau berpuasa pada tanggal 10 itu dikenal dengan istilah puasa hari Asyura, ya, puasa lek jelo ke-10, ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Berpuasa pada tanggal 10 dan tanggal 9 bulan Muharram. Kan terpuasa le tanggal 10 apa jagan mau. Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Pada tanggal 10 itu dianjurkan kita berpuasa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan an Abi Qitadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaum Asyura. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat tentang puasa Asyura atau puasa tanggal 10 bulan Muharram. Faqala, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, yukaffirus sanatil madiyah. Puasa tanggal 10 bulan Muharram itu akan menghapus atau akan menggugurkan dosa setahun yang lalu. Jadi setahun kesalahan tersebut liwat pada tahun 1443 Hijriah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan puasa sehari. Puasa sejelo kesalahan dihapus satu tahun. Kah. Ngumbe malak pengendang telah sudah Allah Subhanahu wa taala. Embe tak kurangnya kasih sayang Allah tipa ita pada. Puasa enggak sejelo mampu akan menghapus dosa satu tahun. Ya. Ya. Dak ngano kan li antara ita selaput ini arak li antara ita ndak tebadue dosa.
goyoh. Lamun numpuk aja pasti. Lekan beruras tinduk sampai tertinduk malik. Berpotensi jadi dosa. Beruras tinduk nyebang. Bucung. Ya. Lesapa si epen balena bucung. 8 urasang solat subuh sili. Dosa wah. Benaran sekedi telat sugul penyampah remon. Kupin dena arak sili. Rokok dena arak lejulu ngamuk. Tengarian sekedi kanak-kanak gada bersekolah ngendang kepeng. Ngendang kepeng anak sili. Ngendang kudu beli jalan sebinian ngamuk. Bukan dosa-dosa doang gawe tadi. Ibu-ibu sekanuan jua endah. Ongkat ngana belanja, ngana nantan. Beli jangan kelak le judut epen bale, maka nyampe le dagang jangan kelak mancangan le nyampe wah 10 tahun ngentang. Apa ke gawe ne ngentang. Ya. Ngentang le balen batu si seke ngeraos. Ya sempat doa ngeraos. Papa nyampe si tahun belanja mana suwe ape deh tuh. Padahal sini beli tamban enggak seke. Pindang enggak seke sih kena beli meres apa ya belanja. Ternyata kalah gosip acara lihat TV. Kalah silet. Ibu-ibu pasti nih tahu nih. Dengan tuata dia tahu orang silet, dia tahu orang sekan ini. Ino acara begibah. Acara gosip lihat TV. Nah ternyata gosip ino dari lihat TV doang, tahu ana lihat tentenan endah arah, ya berpeluang jadi dosa. Wah ulek nantan karena dengan meriap, papa semangat gini meriap, cetek, dena arah gas buat remon. Nelo semua ini dena arabe jadi takepeng untuk kudu beli gas dena arah remon. Maka bu ngotang gas sekarang minyak goreng deh nara. Sili, deku masak. Akhirnya nula masak. Ule semamana pegawian, ule pen balai pegawian, periapan deman. Jadi si ibu-ibu sili gara-gara minyak goreng dan arak, bapak-bapak sili gara masakan dan aman. Jadi terjadi perang dunia terus. Beswal marah ribut apa keranta. Kalah Rusia ke Ukraina terus itu. Nah ini dia ibu-ibu berpotensi menjadi dosa. Lihat setiap jelonte ini, ya angka le selopote ini de tekanggo marandi te bersih lekan dosa denara. Si bersih lekan dosa ini yang mendapatkan jaminan terbebas dari dosa itu enggak sopok manusia. Siapa itu? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan julukan maksum. Maksum itu terlindungi, artinya terlindungi, terjaga lekan pegawean dosa. Enggak sopok manusia. Selain manusia si mulia enggak sopok niki dosa selapuna. Dosa. Ya. Lekan Nabi Allah Adam sampai di jeluk kiamat dosa, berpeluang kita berdosa. Ya. Nabi Allah Adam berdosa pendek. Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Duhai Adam bersama istrimu Hawa, dendek rapat-rapat lek koyu ini, lek pohon ini. Lamun kanti melanggar ini, maka engkau akan menjadi manusia zalim. Ternyata bukan hanya didekati, dilanggar perintah Allah. Dosa sudah. Iya pak pelungguh dah, itu sedaputa makin arak lembe. Le dunia. Lamun ini terjadi kesalahan ini, lembe tak temu lana. Sorga tak pengen kontek. Ya. Begitu kan? Nah, makanya rumah kita yang sesungguhnya itu di mana? Surga. Balente si sesungguhnya ini oleh surga.
Arak telik dunia ini jangan terjalan-jalan. Jangan temete langan tipak te ule. Arak endek dengan kepusak ule tipak balena. Penuh. Ya. Kenapa? Karena dia terlalu tertarik di jalan dibandingkan dengan rumah tujuannya. Pelungguh lalu tipak Mataram. Jendulik tipak Mamban. Seberante nyampe balik, Mataram kita ta'aran mall, tema mall. Tengah dorong ditaran lesehan, tema lesehan. Tengah dorong ditaran warung bakso, tema warung bakso. Akhirnya nggak jadi kita nyampe ke rumah. Nah, dunia ini tempat persinggahan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Hanya jalan untuk kita bisa sampai ke rumah kita. Hanya saja sekarang, apakah kita ini fokus enggak? Beli enggak angen te uli tipa balente, atau kita lebih tertarik di tempat persinggahan itu? Ini dia. Makanya barang siapa yang mengabaikan rumahnya, terlalu cinta, terlalu terpana, terpesona dengan persinggahan, nyasar ya uli. Bukan dia ke rumahnya, rumah orang lain. Neraka tipaknya. Lamun balente selapuan tes ya aslimbe syurga. Karena di sana ditempatkan bapak kita Abul Bashar Nabi Allah Adam alaihi salam beserta ibunda Hawa. Ya. Nah, sekarang kita sebenarnya sedang berlomba-lomba untuk mencari jalan pulang ke rumah kita di surga. Ya. Dan dengan cara seperti inilah insya Allah kita akan mengetahui jalan pulang kita menuju rumah kita, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah singgah, jangan pernah terpesona di tempat persinggahan, lalu kita melupakan rumah kita yang sebenarnya. Sampai ini paham? Paham nggih? Nah, kita semua ini tidak ada yang tidak berdosa, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Bapak kita itu manusia yang pertama kali yang melakukan pelanggaran. Karena dia anak manusia sebelum beliau. Nabi Allah Adam manusia pertama. Dan beliaulah yang mewariskan kesalahan itu kepada kita. Kan dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Ya. Yang melakukan kesalahan pertama, manusia pertama adalah Nabi Allah Adam. Dan kita ini diwariskan kesalahan-kesalahan. Dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Ya. Nah ini dia. Jadi dina arak antara kita seroput ini sindikna salah. Lamuna arak dengan maran diri ina dina arak salah ina kereren ya. Ya. Lamun arak dengan maran diri ina dina gawe salah. Ya kena diri sinaparan diri ina. Ya. Maka ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, maka pada saat itulah dia berdosa. Ketika ada seorang manusia yang mengatakan dirinya tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, maka pada saat itulah dia sedang berdosa. Nah, karena tahu diri kita berdosa, karena tahu diri kita girang gawe dosa, makin tepat cara agar dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu caranya diberitahukan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Allah menghapus dosa kita setahun yang lalu dengan cara berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Semoga usia kita sampai pada tanggal 10 Muharram nanti untuk kita bisa bersama-sama mencoba untuk melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah dengan itu ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kesalahan kita dan akan mengangkat derajat kita sehingga kita termasuk di antara umat manusia yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa